Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dengan membahas wasit asal Korea Selatan yang akan memimpin laga Persib lawan Persija Jakarta. Sebelumnya kami ingatkan ya, menurut PT LIB ini wasit bukan mereka yang pilih, tapi komite wasit yang pilih. Nah, namanya adalah Ko Hyung Jin. Itu wasitnya. I-League membuat jadwal, mencari komersial, tapi kalau penentuan wasit 100% adalah dari komite wasit. Kita sama sekali tidak punya wewenang, tidak punya kompetensi untuk menugaskan wasit di match tertentu. Tapi kita support dalam hal apa tadi? Teknologi, kita support dalam hal development. Saya pikir itu bagian dari fungsi kita. Banyak yang bilang wasit asal Korea Selatan ini full kontroversi. Nah, kenapa ya kok banyak yang bilang wasit ini kontroversi? Sebenarnya musim lalu pun ini wasit sudah bertugas di Liga Indonesia. Jalani 4 kali pimpin laga di Liga Indonesia musim kemarin ya. Dan semuanya tuh hampir berjalan dengan kontroversi. Musim ini yang paling mencolok tentu saja pertandingan antara PSIM lawan Semen Padang, di mana wasit ini tuh memberikan penalti yang agak aneh pada PSIM, dan kejadiannya ini nggak bisa direview sama VAR, katanya VAR-nya lagi mati. Wasit ini juga pernah memimpin laga Timnas Indonesia, tepatnya di FIFA Matchday ketika Indonesia melawan Lebanon pada September lalu ya, dengan hasil imbang 0-0. Di Liga Korea Selatan sendiri yang kami baca di artikel dan juga beberapa internet, klub-klub di Liga Korea Selatan sendiri itu 80% ya, klub-klub Liga Korea Selatan itu sebenarnya ogah loh kalau dipimpin wasit yang satu ini. Karena wasit yang satu ini dianggapnya selalu penuh kontroversi. Meskipun di Liga Korea Selatan sudah dibantu dengan yang namanya VAR, tapi wasit ini seolah nggak mau ngikutin hasil cek VAR. Akhirnya pada akhir Desember 2025 kemarin, pihak Liga Korea Selatan memutuskan meminjamkan wasit ini ke Liga Indonesia. Sebab kabarnya pihak K-League-nya Korea Selatan dapat berbagai ancaman dari pihak klub dan supporter yang juga nggak mau atau mengaku sangat jengah dengan wasit yang satu ini. Karena menurut berita-berita di Korea Selatan, wasit ini tuh setiap laga ya nggak pernah mau dengar yang namanya argumen atau protes dari pemain maupun juga dari pelatih. Tiap pemain atau ofisial ataupun pelatih yang protes pasti langsung dikasih kartu nih sama wasit yang satu ini. Nah, di sini kalian harusnya udah paham ya kenapa PSSI tugaskan wasit ini di laga ini. Tentu saja adalah cuan alias duit. Ya bayangin aja, tiap kali protes kasih kartu, bakalan banjir kartu dong. Satu kartu aja 5 juta, dikali misalnya 10 kartu per tim gitu kan, udah 50 juta. 2 tim udah berapa? Udah 100 juta. 5 kartu kuning dalam satu pertandingan udah 60 juta. Udah berapa tuh? Belum lagi kartu merah. PSSI tahu ini laga pasti akan berjalan sangat panas. Makanya inilah cara untuk menghasilkan uang yang banyak dalam satu kali pertandingan. Dan siap-siap aja kita yang nonton pasti akan emosi. Sebab wasit ini tuh royal banget keluarin kartu. Jadi di sini kalian harus paham ya, PSSI itu bukan nyari kualitas, apapun juga bukan nyari kualitas, pelatih bukan nyari kualitas, wasit pun bukan nyari kualitas. PSSI itu yang dicari adalah duit duluan. Kalau masalah kualitas mah, nomor berapa kali, buktinya aja wasit-wasit di Indonesia banyak tuh yang gak paham ilmu wasit tapi malah disanjung-sanjung karena mereka menghasilkan duit yang gede buat PSSI.
Lanjut kita ke berita klub dan rumor pertransferan. Dari Persebaya ada nama Gustavo Fernandes. Ini bek tengah asal Portugal, 26 tahun, 195 cm dengan harga 4,35 miliar rupiah. Yang saat ini main di Liga 2 Portugal. Musim ini baru tampil 5 kali sih di Venovel di Liga 2 Portugal. Nah, Gustavo Fernandes ini kabarnya akan jadi opsi bek tengah Persebaya dan mungkin akan menggantikan posisinya Dime Dimov. Ya sama sih, ya mungkin ya gini mikirnya ya, sama-sama Fernandes lah ya. Yuran Fernandes kemarin dibidik tapi sulit buat didapetin. Ya udah gantinya juga sama-sama Fernandes. Jadi kalau benar si Gustavo Fernandes ini datang ke Persebaya, tebakan kami Gustavo ini akan menggantikan Dime Dimov. Jefferson akan menggantikan Dejan Tumbas, sementara Bruno Paraiba ini isi slot terakhir pemain asing kalau nggak ada yang dicopot lagi loh ya, sebab ini kabarnya nih ya masih dalam ada beberapa pemain yang masih akan coba diseleksi atau mungkin lagi ya dilihat-lihat dulu nih bakalan dilepas apa nggak, seperti Diego Mauricio ataupun Verovic. Ini pun belum aman nih nasibnya karena Persebaya masih tengah menyeleksi atau negosiasi dengan 2 pemain asing lain. Matius Pato. Nah, ini mantan strikernya Borneo FC yang kemarin tuh dua musim kemarin tuh lagi heboh-hebohnya ya. Nah, Matius Pato ini resmi mundur dari klub Port FC di Thailand, atau lebih tepatnya dicoret sih, dilepas sih sama Port FC. Nah, musim ini di Port FC, Pato tuh baru tampil 10 kali dan cetak 2 gol aja. Itu pun dari penalti. Untuk menggantikan Matius Pato di Port FC sudah merekrut Leonardo Khalil. Nah, ini tuh banyak banget kemarin yang tanya ke saya ya, apakah Matius Pato akan kembali ke Liga Indonesia, khususnya atau mungkin ke Persib ya. Karena kan kita sama-sama tahu, di awal musim itu manajemen Persib bilang ada pembicaraan dengan Matius Pato. Ya kalau soal itu kami belum tahu loh ya. Karena setahu kami Persib saat ini masih sibuk dengan urusan yang namanya Federico Barba. Barba itu ternyata dikontrak di Persib selama 2 tahun. Tapi Barba nggak betah. Sementara Persib nggak mau ngelepas Barba dan klub Yunani nggak mau juga ngerekrut Barba ini secara bayaran atau pengen dapetin Barba secara gratis doang. Ini kan repot, Persib pengen mempertahankan Barba karena kontraknya masih panjang. Sementara Barba udah nggak betah main di Persib. Klub Yunani pengen dapetin Barba cuma dengan cara gratis. Ya agak repot. Barba mungkin nggak mau ya ngelepasin kontraknya di Persib karena harus ngebayar ke Persib. Persib pun nggak mau ngelepas Barba karena masih ada kontrak, harus membayar kompensasi kontrak. Nah ini klub Yunani juga nggak mau nih nebus si Barba ke Persib kan ya agak ribet kalau gini. Makanya kalau kami ditanya apakah Matius Pato akan kembali ke Liga Indonesia atau khususnya ke Persib Bandung, kami belum tahu. Sebab agennya si Pato sendiri ini tuh adalah salah satu agen yang paling pelit kalau soal info ya, dan agak gimana gitu agennya ini. Buktinya aja ya, musim ini Persija itu pengen rekrut yang namanya Matius Pexoto. Itu susahnya minta ampun, dibikin susah katanya sama si agennya Matius Pexoto. Nah, Pexoto ini sama Matius Pato itu satu agen. Jadi ya kita lihat nantilah apakah si Matius Pato ini akan kembali ke Liga Indonesia atau tidak. Pekan 17 ini memang sangat menarik ya. Bahkan kabarnya udah banyak yang nyeting nih pekan 17 bakalan seperti ini, agar tim-tim tertentu yang jadi juara paruh musim. Benar nggak ya? Kita lihat ya jadwal pekan 17 ini. Di posisi 4 besar itu cuma Borneo FC aja yang dapatkan lawan yang paling enteng, yakni Persita Tangerang. Sementara Malut United itu harus ngelawan yang namanya Persebaya. Persib lawannya sangat berat, Persija Jakarta. Jadi kan ini kan agak unik ya. Kalau Borneo menang lawan Persita, otomatis Borneo jadi pemuncak klasemen alias juara paruh musim. Gak peduli juga Persib lawan Persija siapa yang menang. Toh tetap aja kalau Borneo menang, Borneo jadi juara paruh musim. Tapi kalau Persib lawan Persija hasilnya imbang loh ya, dan Borneo FC kalah sementara Malut menang dari Persebaya, maka Malut yang akan jadi juara paruh musim.
Meskipun poin Borneo jika kalah lawan Persita dan Malut menang lawan Persebaya sama, tapi head to headnya unggul Malut karena Malut bisa ngalahin Borneo kemarin ya. Maka memang sangat unik ya pekan 17 ini, makanya banyak yang bilang ini tuh udah disetting karena ya tim-tim anu lah yang akan jadi juara paruh musim. Tapi kalau Persija lawan atau Persib lawan Persija ada satu pemenangnya, maka dia yang kemungkinan akan jadi juara paruh musim, kecuali kalau Borneo FC-nya menang. Pokoknya kalau Borneo FC kalah, nah ini banyak ya kemungkinan apakah Malut, apakah Persija atau Persib yang akan jadi juara paruh musim. Kita nantikan deh. Berarti memang udah sangat pinter ya LIB ngatur ini semua. Iya iyalah, kalau nggak diginiin Liga Indonesia mah sepi, udah ditinggalin penonton tuh. Habisnya kebanyakan kontroversinya dibandingkan prestasinya. Samuel Castillejo, ya tulisannya sih kayak gitu ya. Kalau orang Indonesia baca ya tulisannya Samuel Castillejo. Tapi kalau orang luar bacaannya adalah Samuel Castillejo. Dia adalah kapten dari klub JDT di Malaysia. Meskipun baru gabung JDT musim lalu, tapi udah ditunjuk jadi kapten. Wajar sih, CV-nya mentereng cuy. Valencia, Sassuolo, AC Milan, Villarreal, Malaga adalah klub-klub raksasa yang pernah dibela oleh Castillejo. Posisi aslinya sebenarnya dia ini seorang winger ya, tapi dengan tinggi tubuh 192 cm, dia ini lebih sering ditempatkan sebagai ujung tombak. Nah, keunggulan si Castillejo ini adalah karena dia aslinya adalah winger, tentu saja larinya cukup kencang, crossingnya bagus, dan syutingnya cukup keras. Cuma ada 3 kelemahannya yang kami amati. Kelemahannya yang pertama tentu saja adalah meskipun tingginya 192 cm, sundulannya kurang tajam. Kelemahan kedua, Castillejo ini kalau di klubnya itu rawan cedera. Dan kelemahan yang ketiga, susah atau lambat adaptasi di klub baru. Kami udah pernah bahas si Semi ini ya. Kenapa kami bahas lagi ya? Karena infonya ada yang lagi nawar Semi ke JDT. Harganya sih cukup murah, 6,59 miliar aja. CV oke, harga murah, siapa juga yang nggak mau. Nah kabarnya di BRI Super League ada beberapa tim yang ajukan tawaran ke JDT untuk Castillejo. Kami pribadi belum bisa sebutin nih klub-klub mananya. Sebab kabarnya ini tuh ya siapa yang koneksinya dekat ke bos JDT yang kemungkinan bisa aja ya dia yang mendapatkannya. Apalagi kontrak si Samuel Castillejo ini akan habis di Mei 2026. Kira-kira ini pemain kalau pakai nomor punggung 10 cocok nggak ya? Anjay, klub mana tuh yang lagi cari pemain nomor 10 atau pemain nomor punggung 10? Ya kita lihat nanti aja deh. Apakah klub Bayangkara FC yang berhasil dapatkan si Castillejo? Karena kan ini Bayangkara dapetin siapa? Si DB ya jadi JDT ya. Atau mungkin Persis Solo yang udah pernah beberapa kali ini pinjem pemain dari JDT. Atau malah Persib kali ya yang udah pernah tuh pinjem si Levi Madinda dari JDT. Ya nggak tahu deh. Tebak-tebak aja dulu. Kita lihat nanti. Lanjut, ini ada beberapa berita news flash. Yang pertama, ini yang banyak tanya nih, ini Martin Paes lagi di mana bang? Ini kemarin kan lagi heboh katanya si Martin Paes ini tuh lagi di Tanah Abang, Jakarta katanya. Ada juga yang bilang ini lagi di Bandung dan lain-lain. Jawabannya ini tuh si Martin Paes lagi di tempatnya Julian Quay di New York, Amerika. Nah si Julian Quay ini orang Australia. Dia ini tuh apa ya? Industri fashion, olahraga dan lain-lain. Ya mungkin aja Martin Paes ini lagi di endorse sama dia. Jadi ya ini bukan di Indonesia loh ya, tapi di Amerika. Yang kedua, ini apaan ya? Orang mah ngejagain, dia malah ngotorin. Cywar sih Cywar, tapi hargain juga dong yang ngebagusin kota. Apalagi ini bukan kota kalian, bukan kota asli Persija lo ya.
Kalau yang lakuin ini Boboto ya tetap salah juga, tapi meskipun begitu masih bisa dimaklumin, masih bisa dimaafin loh ya. Tapi kalau orang luar yang lakuin ini, ya supporter luar maksudnya ya agak gimana gitu ya. Meskipun ya kita mungkin yang lakuin ini juga bukan orang Jakarta sih, mungkin saja karena kan di Bandung juga orang Bandung juga banyak ya supporternya Persija. Jadi ya silakan saja buat pemerintah kota Bandung ditindak ya, sebab ini udah masuknya ke pasal-pasal KUHP sih tuh ya, pasal-pasalnya ya dan denda-dendanya. Dan kami ingatkan, bukan cuma ini loh ya, tapi di Jakarta pun ada nih tuh, supporter Persib di Jakarta pun lakuin yang hal sama. Jadi ya silakan saja buat pihak-pihak yang berwenang untuk ditindak aja. Yang ketiga, inilah ucapan dari pelatih Persita Tangerang Carlos Peña yang minta dukungan sama Boboto dan Jackmania agar Persita kalahin Borneo FC. Oh, really? Oh, so good. If they support us, always good. We are focused in our game. We will have good number of supporters here that they will push, they will support us, and hopefully we can get 3 points for us, for our target, for our objective, that is to win tomorrow 3 points, and after the game be with. Iya sih, didoakeun ame kite, ku urang sararea didoakeun. Tapi ape mampu ape tuh, mampu ngalahin Borneo apa kagak? Kan gitu pertanyaan lain. Mainnya sih emang di kandangnya sih, di Persita, kandang Persita ya. Tapi kan kagak ada jaminan bisa ngalahin Borneo. Bisa aja sih, asal wasitnya fair.